ada Bapak Ibu di sini yang mau punya 1-2 kalimat penutup sebelum kita menutup sesi kita hari ini? Oh ya, silahkan Gus Saur. Izin Bu Yana, saya di sini sepertinya malu sekali. Ternyata di luar taman siswa hebat-hebat sekali nih. Jadi Pak, namun demikian saya sangat mengapresiasi ya sisi ini. Saya ingin menambahkan sedikit tadi mungkin karena keterusan waktu Mbak Yohana. Pertama, saya menggarisbawahi yang sampaikan Pak Alvin barusan. Merdeka belajar itu, kembali topik kita merdeka belajar, jangan diartikan sekali merdeka, merdeka sekali. Sering salah di situ Pak. Nah tetapi saya ingin katakan ada syarat ketentuan berlaku. Saya ingin katakan syarat ketentuan berlaku. Apa itu syaratnya? Saya harus katakan syaratnya adalah ini kita harus punya persamaan. Contoh, setengah tambah sepertiga tambah seperempat tidak bisa kita jumlahkan. Kecuali ada yang menyamakannya. Yakni kita bikin per 12. Jadi menjadi 6/12 tambah 4/12 tambah 3/12 menjadi 13/12. Per 12-nya itulah Pancasila. Jadi kita harus ada samanya Pak. Saya setuju Pak Alvin. Jadi kalau tidak, nanti merdeka semau-maunya semua. Jadi ada ikatan kita, Indonesia ini harus ada ikatannya. Pancasila. Nah di Taman Siswa, dulu Ki Hajar mengatakan ada kodrat alam, ada pancadharma. Jadi kodrat alam, kemerdekaan, kemudian kebudayaan, kebangsaan, dan ujungnya kemanusiaan. Bukankah sama dengan Pancasila? Kalau kita sama Indonesia ini, kita harus berketuhanan, kita harus punya kemanusiaan, kita harus bersatu, kita harus demokrasi, kita harus punya keadilan sosial. Jadi saya ingin katakan pada kesempatan hari ini, merdeka belajar ada syaratnya, kita harus punya persamaan yang sama. Kalau persamaan tidak bisa, maka nanti merdeka belajarnya akan ngawur ke ujungnya. Saya ingin katakan itu yang pertama, statement saya pertama. Statement saya yang kedua, Bu Yohana, saya ingin katakan juga, saya katakan tadi, saya senang tadi yang pembicara yang dari Taman Siswa itu salam dan bahagia. Itu sebabnya kita kalau ketemu pasti salam bahagia. Kata bahagia itu yang dicita-citakan oleh Ki Hajar. Jadi ingin anak itu bahagia. Jadi kita bicara tadi kodrat segala macam yang diceritakan Pak Alvin barusan, kan bahagia dia bisa menemukan itu. Kebahagiaan. Saya ingin tekankan sekali-sekali, coba mungkin sama Kristen Calvin ini Pak Alvin, boleh nggak sesekali dilakukan nyanyi Indonesia Raya yang 3 stansa. 3 stansa itu kita melihat itu luar biasa. Apa permintaannya? Di stansa persata adalah dia, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Syaratnya bersatu. Jadi merdeka belajar kalau nggak bersatu Indonesia nggak bisa. Stansa kedua apa Pak? Dia bilang seruannya, marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Luar biasa Pak Alvin. Jadi merdeka belajar kembali juga kita ke basic. Kita harus punya itu syarat. Itu sama dengan yang disampaikan Ki Hajar, ingin bahagia. Dan yang ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Saya ulangin, teman-teman Mbak Yohana, teman-teman dari Kristen Calvin dan Logos, saya ingin katakan syarat ini harus kita hidupkan kembali. Kalau enggak, saya tadi khawatir disampaikan Pak Alvin, kita bisa menjadi orang-orang yang intoleran. Tapi kalau itu kita bisa pegang sama, Ki Hajar sudah menyatakan, karena ini kita adalah kebangsaan, kita orang Indonesia, kita ingin merdeka, ingin bareng-bareng, kemanapun kita pergi bersama. Itu ingin saya sampaikan di kesempatan terakhir ini. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan Pak Boyana, mau dibawa kemana pendidikan Indonesia? Saya senang sekali Pak Nadiem mengatakan ingin dengan konsep merdeka belajar, tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di situ, yakni dibawa kemana? Indonesia ini Ki Hajar merajutnya dengan bagus banget. Ki Hajar merajutnya adalah manusia yang merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya. Itulah perwujudan daripada visi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya sekedar otak bangsa. Jadi sama Kristen Calvin, Logos, semuanya ini, Taman Siswa, teman-teman sekolah lain, semuanya ini kita yang berkecimpung dalam pendidikan. Mari kita memerdekakan pikiran anak-anak kita, mencerdaskan, membahagiakan jiwanya, sebagaimana sudah diciptakan tahun 28 oleh Wagurulus Brotman. Pada saat itu juga Ki Hajar tentu ikut bersama-sama dengan mereka untuk mencapai cita-cita Indonesia abadi. Kita lupa melihat itu. Jadi Taman Siswa selagi ingin salam dan bahagia, ingin anak-anak itu bahagia. Sebagaimana disampaikan juga di Indonesia Raya, kita ingin bahagia. Bahagia, kalimat itu saya pikir kita harus punya persamaan. Dan kita harus punya persatuan. Yang saya katakan tadi, suci, toto, ngesti, tunggal. Saya senang sekali diingatkan oleh Pak Erwan tadi, kita harus punya hati yang suci. Teman-teman guru, saya
mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Harus dengan hati, harus dengan jiwa. Saya senang disampaikan. Kalau tidak dengan suci hati Pak, untuk menata suci, toto baru ditata. Kalau belum suci Pak, jangan mengajar, jangan menata. Kalau masih ribut di rumah keluarga, jangan mengajar. Baru nanti di situ menoto, itu suci, toto. Mesti menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan anak-anak itu. Kita hanya bahagia, anaknya bahagia, sebagaimana yang kita senangkan. Itulah cita-cita guru, teman-teman saudara-saudara yang hadir dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya selamat, Anda tidak salah. Anda, mudah-mudahan Anda tidak tersesat. Kalaupun saudara-saudara tersesat di jalan yang benar, yakni sebagai guru untuk mewujudkan merdeka belajar, anak-anak itu menjadi orang-orang yang bahagia, akhirnya batinnya dan pikirannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Yohana. Terima kasih Ki Sahur. Banyak hal ya yang bisa kita pelajari dan dapatkan hari ini dari pembicaraan, dari paparan dari Bapak Ibu di sini, juga Pak Johan lewat video tentang Ki Hajar Dewantara. Tidak habis-habisnya kita belajar tentang beliau, dan menurut saya layaklah ya beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Banyak hal-hal yang bisa direfleksikan, banyak hal-hal yang bisa dipikirkan, terutama tadi ya, apa sebetulnya kemerdekaan belajar itu, dan apakah kita benar-benar masih memperjuangkan keadaan merdeka itu di tengah keadaan kita yang sudah merdeka sekarang. Ki Hajar waktu itu berjuang sebelum Indonesia merdeka. Kita yang sudah merdeka sekarang memiliki kelebihan yang beliau tidak miliki sebelumnya. Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Harapannya supaya keadaan merdeka yang kita miliki tidak membuat kita atau siswa-siswi kita menjadi generasi penerus bangsa yang tidak berjuang, tapi justru bisa berjuang lebih lagi. Dan memikirkan apa sumbangsih kita semua, apa sumbangsih yang kita bisa berikan untuk negara Indonesia. Kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah bersama dengan kami dari awal sampai akhir. Kami harap ini semua menjadi pembelajaran dan perenungan untuk kita bersama-sama memikirkan dan mengerjakan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini.